Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mei Lenawati sebagai dosen administrasi bisnis. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Vicky Lukman Pradana, Dewan nomor 24051020001. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus PT Maju Bersama yang mencakup pemahaman serta analisisnya. Sekarang, mari kita lihat kondisi nyata di lapangan melalui studi kasus PT Maju Bersama. Oke, sebelumnya kita mengimplementasikan sistem ERP-nya. Sebelum menggunakan ERP, PT Maju Bersama menghadapi beberapa kendala, yaitu yang cukup serius. Yang pertama, duplikasi data input. Terjadi penginputan data yang berulang di berbagai departemen karena belum tersedianya basis data tunggal. Yang kedua, yaitu keterlambatan laporan keuangan. Laporan sering terlambat karena aplikasi antar divisi belum terintegrasi. Yang ketiga, krisis visibilitas stok. Manajemen kesulitan memantau stok inventaris di seluruh cabang secara akurat. Dampak dari permasalahan ini adalah efisiensi operasional yang signifikan, tingginya resiko kesalahan data, serta hambatan pengambilan keputusan strategis oleh manajemen. Selanjutnya adalah manfaat implementasi ERP. Yang pertama yaitu otomatisasi keuangan. Laporan keuangan dihasilkan secara otomatis dan real time untuk mengurangi kesalahan manual serta mempercepat penutupan buku bulanan. Yang kedua yaitu visibilitas stok secara real time, yaitu pemantauan inventaris seluruh cabang yang akurat dan langsung, sehingga menghilangkan dead stock dan kekurangan stok yang merugikan. Yang ketiga, waktu pemrosesan pesanan berkurang dari 3 hari menjadi 1 hari. Presentasi ini dapat terjaga dengan satu baris data terintegritas antar departemennya. Baik, yang selanjutnya yaitu hubungan ERP dengan CRM dan SCM. ERP tidak berdiri sendiri, melainkan bertindak sebagai inti integritas seluruh proses bisnis yang internal. Hubungan ERP dan SCM yaitu data pasokan bahan baku dari SCM mengalir langsung ke modul inventory dan processing ERP untuk memastikan pengadaan barang yang tepat waktu. Hubungan ERP dan CRM yaitu data pesanan dan profil pelanggan dari CRM diteruskan ke modul sales dan finance ERP, menghasilkan laporan pendapatan yang presisi serta peningkatan layanan. Di set berikutnya, rekomendasi strategi implementasi ERP. Penerapan ERP bukan sekedar proyek teknologi, melainkan transformasi. Dengan cara kerja, kami merumuskan 3 rekomendasi strategi kuncinya. Yang pertama yaitu manajemen perubahan, yaitu melakukan sosialisasi berkala untuk mengurangi resistensi pegawai dan membangun budaya kerja yang adaptif. Yang kedua, pelatihan dan migrasi data, yaitu menyelenggarakan pelatihan intensif per modul serta pembersihan data cleansing dan validasi data sebelum migrasi dilakukan. Yang ketiga yaitu dukungan manajemen puncak. Komitmen penuh dari pimpinan puncak sangat penting untuk mendorong budaya kerja basis data. Pengertian sistem informasi administrasi masuk ke aspek evaluasi konsep dasar. Apa itu sistem informasi administrasi? Sistem informasi administrasi adalah sistem yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyajikan informasi guna mendukung kegiatan operasional dan administrasi organisasi secara efisien. Sistem ini menjadi fondasi utama dalam organisasi untuk menggantikan proses manual yang lambat dan rentan kesalahan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih akurat dan berbasis data. Tujuan utama ERP adalah mengintegrasikan seluruh fungsi bisnis internal dalam satu platform terpadu. Agar tidak tertukar, mari kita lihat perbedaan mendasar antara ERP dan CRM. ERP yaitu lebih fokus kepada internal perusahaan, mengelola keuangan, akuntansi, HR, produksi, dan logistik. Lalu CRM lebih berfokus ke eksternal atau pelanggan, mengelola pemasaran, penjualan, purna jual, dan loyalitas konsumen.
Baik, yang selanjutnya yaitu pentingnya SCM dan Office Automation. Selain CRP dan ERP, dua sistem lain yang tidak kalah penting adalah SCM dan Office Automation. SCM atau Supply Chain Management berperan mengolah rantai pasok dari hulu ke hilir secara efisien, mengumpulkan ketersediaan barang di setiap titik serta memangkas biaya logistik secara signifikan. Office Automation yaitu sistem otomasi perkantoran yang berfungsi mempercepat komunikasi internal, mengurangi ketergantungan pada kertas, dan meminimalkan kesalahan manual pada tugas sehari-hari. Pada level manajemen puncak dan menengah, terdapat dua sistem pembuatan keputusan. Yang pertama yaitu DSS, Decision Support System, menggunakan data historis, model analisis, dan simulasi untuk membantu keputusan semi terstruktur pada tingkat manajerial. Yang kedua yaitu AIS, Executive Information System, yaitu menyajikan ringkasan informasi strategis secara komprehensif bagi jajaran eksekutif puncak. Perbedaan utamanya yaitu DSS berfokus pada analisis simulasi teknis, sedangkan AIS berfokus pada visualisasi laporan ringkas dan strategi untuk pemantauan kinerja perusahaan. Baik, yang selanjutnya bisa kita lihat pada diagram integritas ketika sistem ini membentuk siklus bisnis yang utuh. SCM di hulu atau upstream memulai rantai pasok dan bahan baku. ERP di tengah atau core menjadi pusat pemrosesan data internal. CRM di hilir atau downstream menangani interaksi dan penjualan ke pelanggan. Sinergi ketiga mencapai data flow yang real time dan konsisten, memungkinkan PT Maju Bersama merespon dinamika pasar dengan cepat. Baik, yang selanjutnya adalah studi kasus tentang tugas analisis sistem informasi di PT Maju Bersama. Berdasarkan analisis yang kami lakukan, PT Maju Bersama telah menerapkan 6 jenis sistem informasi yang utama. Yang pertama yaitu ERP, yang kedua CRM, yang ketiga SCM, yang keempat Office Automation, yang kelima DSS, dan yang terakhir AIS. Keenam sistem ini saling melengkapi dan membentuk ekosistem digital terintegratif yang kokoh. Berikut adalah rincian peran masing-masing sistem pada PT Maju Bersama. Yang pertama yaitu ERP sebagai backbone utama berbasis cloud sejak 2024 untuk fungsi finance, aset, dan HR. Yang kedua yaitu CRM, mengolah profil distributor, loyalty program, dan penanganan komplement. Yang ketiga SCM, memantau alur pengadaan bahan baku hingga distribusi produk akhir. Yang keempat yaitu Office Automation, menyediakan manajemen dokumen digital, email korporat, dan kalender rapat terintegrasi. Yang kelima yaitu DSS, memprediksi atau forecasting kebutuhan produksi berdasarkan data histori penjualan. Dan yang terakhir yaitu AIS, menampilkan dashboard eksekutif berisi margin keuntungan, market share, dan efisiensi biaya. Berikutnya, penerapan 6 sistem tersebut memberikan 3 nilai tambahan utama bagi PT Maju Bersama. Yang pertama yaitu efisiensi biaya dan stok, berhasil menekan biaya logistik dan dead stock. Yang kedua, kecepatan dan akurasi, mempercepat pemrosesan pesanan dan kekuratan penutupan buku keuangan. Dan yang terakhir yaitu single source of truth. Seluruh departemen kini merujuk pada satu sumber data yang sama, akurat, dan secara real time. Rekomendasi pengembangan sistem informasi. Untuk mempertahankan keunggulan kompetitif di masa depan, saya merekomendasikan 3 langkah pengembangan. Yang pertama yaitu integrasi IoT pada SCM dan UMS, memasang sensor RFID dan pelacak GPS pada armada pengiriman untuk memantau pemantauan barang secara real time. Yang kedua, migrasi full cloud ERP, melakukan migrasi penuh ke platform skala global seperti SAP, S4HANA, Cloud atau Oracle, Cloud ERP untuk skalabilitas cabang yang lebih luas. Dan yang terakhir yaitu Advanced Analytics atau AI produktif, menerapkan AI pada IS dunia, memprediksi dan menisimulasikan resiko bisnis hingga 6 bulan ke depan. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang rangkuman
dan kesimpulannya. Studi kasus PT Maju Bersama memperlihatkan pentingnya implementasi ERP sebagai fondasi integritas proses bisnis. Migrasi ke cloud ERP sejak 2024 terbukti meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan koordinasi antar departemen secara signifikan. Evaluasi konsep sistem informasi memperkuat pemahaman mengenai peran strategis seperti ERP, CRM, SCM, GSS, EIS, dan Office Automation dalam mendukung kegiatan organisasi modern. Analisis penerapan 6 sistem informasi di PT Maju Bersama memberikan arah pengembangan yang jelas. Integrasi IoT dan SCM dan WMS, migrasi penuh ke iCloud, ke Cloud ERP, serta penerapan Advanced Analytics berbasis AI pada EIS untuk pengambilan keputusan strategis yang lebih akurat dan responsif terhadap dinamika pasar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.